Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Lilisya Murni. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Jadi langsung aja seperti biasa tanpa bertele-tele. Tapi ngomong-ngomong udah lama juga ya aku nggak bikin video. Hampir beberapa bulan vakum. Sekarang aku mau share pengalaman pribadi khususnya buat para bunda-bunda, yaitu seputar KB IUD. Agak pucet ya. Jadi ini info penting ya buat para bunda, terutama yang pasang KB IUD seperti saya. Jadi ceritanya 3 hari yang lalu saya habis bongkar KB IUD gitu, dilepas KB-nya karena insya Allah mau promil. Doainnya teman-teman semoga berhasil. Kemarin aku copot di salah satu rumah sakit swasta di kota aku. Rumah sakit ibu dan anak, aku nggak sebutin ya nama rumah sakit itu dengan dokternya langsung. Jadi sebenarnya kalau bongkar pasang bisa di bidan maupun di rumah sakit sama dokternya. Tinggal milih aja sih, terserah para bundanya nyamannya di mana. Tapi karena memang aku disarankan juga dari pengalaman kakak saya juga sama pakai KB ini, terus dia tuh lepas di dokternya yang masang itu KB-nya, di dokter obgynnya. Saya juga di dokter obgynnya, tapi pas waktu aku daftar sama dokter obgyn yang masang dulu alat IUD-nya ternyata udah full penuh. Ya akhirnya aku sama dokter lain, tapi nggak apa-apa sih. Jadi aku sama dokter obgynnya itu langsung dilepas. Ya, masuk ke ruangan, dicek di USG dulu ya teman-teman ya. Waktu di USG dulu untuk tahu letak alatnya. Kasih juga sini. Ini hasil USG-nya ya untuk ngecek posisi alatnya di mana. Terus biasa diraba-raba. Oh ternyata kata dokternya kalau keraba berarti dilepas di sini aja, tapi kalau nggak keraba nanti dilepasnya di belakang di IGD gitu pakai alat gitu. Aku udah deg-degan nih, ya ampunan, aku takut sakit juga karena ada yang bilang ada yang pendarahan sakit. Ternyata di situ yang penting kita relax teman-teman ya bunda, relax aja, santai aja, ikuti instruksinya dokter bidan yang jaga juga di situ. Habis itu kan dicek ya, kayak cek pembukaan gitu, ternyata keraba. Jadi dokternya bilang bunda jadi dilepas di sini aja. Sebisa mungkin nanti tarik nafas dan relax ya ketika diambil alatnya gitu kan, biar nggak tegang. Otomatis kalau otot-otot kita tegang kan malah kerasa sakit, tapi kalau kita relax insya Allah itu nggak kerasa. Jadi dulu aku pengalaman aja ya, dulu waktu pas potong benangnya aku tegang tuh, bener-bener kerasa sakit sampai ubun-ubun bun. Dan yang lepas ini aku memang udah siapkan diri, aku pokoknya nggak mau tegang, aku mau relax bisa mungkin. Dan alhamdulillah diraba sama dokter itu sekali aja gitu, sekali dicek kena gitu, aku tarik nafas nggak begitu sakit bun, kayak kita waktu dicek pembukaan kayak gitu, udah kena langsung gitu. Terus karena aku mau promil jadi aku tanya sekalian gimana ya, karena aku udah punya anak perempuan, rencana pasti pinginnya cowok ya kan, tanya seputar tips-tipsnya. Terus kasih obat juga setelah dilepas KB-nya ini, dikasih 2 obat, 2 jenis obat. Mana ya, yaitu ada obat ini Seladoxolid, aduh apa ini bacanya, pokoknya ini obat buat antibiotik, satunya lagi buat anti nyeri, asam mefenamat. Ini udah nggak tahu taruhnya di mana ya, kalau ini harus dihabiskan. Kalau yang asam mefenamat tuh kalau kita nyeri aja. Jadi aku lepas tuh nggak sehari nggak ngerasa nyeri sih, cuma masih ada flek-flek darah kan mungkin pas waktu diambil kan mesti ada flek darahnya, hilang apa-apa sih, enak aja. Untuk biayanya ini mungkin pasti beda-beda ya, setiap daerah, setiap rumah sakit tuh beda-beda. Jadi di tempat aku lepas KB IUD ini biayanya tuh total keseluruhan sama obat itu 399.000, 400.000 rinci aja ya. Untuk konsultasi dokternya itu 100.000. Kemudian lepas KB IUD-nya 150.000, USG print-nya 50.000, periksa dalam 65.000, kemudian obatnya itu cuma 20.000 gitu. Totalnya 400.000. Jadi setiap daerah pasti beda-beda ya teman-teman. Ini di salah satu rumah sakit swasta di tempat aku itu. Terus antibiotiknya harus dihabiskan. Bunda nggak seserem itu ya, nggak seserem yang kita bayangkan, yang saya bayangkan. Jadi begitulah pengalaman saya lepas KB IUD. Buat para bunda yang mau lepas ataupun mau pasang, nggak usah takut. Insya Allah kita ikuti instruksi tenaga kesehatannya maupun bidan ataupun dokter.
dan jangan tegang pas waktu mau diambil atau dipasang. Oke, relax aja, santai aja. Menurut aku sih KB IUD ini tuh sebenarnya nyaman. Pengalaman saya selama 4 tahun tuh nggak ada keluhan sih, cuman kadang benangnya keluar kalau kita capek atau pas mau mendekati head gitu. Dan dia tuh sama sekali nggak ganggu hormon. Berat badan pun saya terjaga ya. Dulu saya sebelum sebelum hamil tuh sekitar 45, terus sekarang udah menyusui terus lepas menyusui sampai anak umur 4 tahun. Berat badan sih masih stabil, jadi bener-bener nggak bikin gendut dan sehat menurut saya ya, karena kan nggak ngaruh ke hormon. Jadi seperti itu pengalaman saya, semoga bermanfaat buat para bunda di sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.